masalah pom bensin gimana, ntar gue bikinin vlognya ya. Gue pengen kalian bisa menilai setelah kalian tahu sudut pandang pemerintah dan sudut pandang terminal Pondok Pinang itu sendiri. Jadi gue sendiri pribadi, direktur operasional ya, yang tahu jelas seperti apa sejarah mereka semua ibaratnya. Gue ada di posisi tengah-tengah mas, karena ada baiknya dan ada buruknya semua. Imbasnya tetap ke masyarakat, tetap pasti ke pengguna jasa transportasi. Tapi percayalah, itu semua ada baiknya ada buruknya. Jadi nggak ada yang bisa dipilih lah benernya. Batu cincin ini batu murah mas, King Sapphire. Yang mahal tuh embannya mas. Soalnya embannya nggak ada yang model kayak gitu. Bikin klub futsal mas kan. Pasar Jumat gimana? Oh enggak, Pasar Jumat punya izin mas. Pasar Jumat, kalau kalian sering lihat live aku ketika aku nerangin soal posisi pendirian Pasar Jumat, Lebak Bulus penggusuran, terus Pasar Jumat alokasi, relokasi, terus ke Pondok Pinang. Tadi ada yang komen juga, tapi kan kalau di Pasar Jumat semua nggak muat mas. Yang bikin nggak muat itu kan bis-bis yang nggak punya izin, ya kan? Jadi pertanyaannya bukan apa ya, bukan boleh apa enggak, tapi kan negara punya hukum mas, punya aturan. Jadi serba salah kalau udah dibenturin ke situ. Kalau negara atau suatu area pemerintahan terus yang berdiri di situ kok nggak ada pengawasan dari pemerintah, kan nggak jalan mas terakhirnya aturan. Jadi serba salah juga. Di samping itu kita butuh gitu loh. Jadi ya segitulah. Ntar kapan-kapan gue jelasin di vlog gue. Gue ngomong ntar takut ada yang salah paham. Mas artinya cinglu itu apaan tuh cinglu? Coba deh ibaratnya lu jadi pemerintah kayak gimana nih tanggapannya? Andai kata lu ada di posisi pemerintah, ada sebuah terminal yang berdiri dan pengendalinya bukan aparatur negara, tapi karena swadaya, kebutuhan masyarakat. Sedangkan memang tempat itu udah nggak layak untuk didirikan terminal misalnya. Karena makanya pemerintah udah ngalokasiin tuh Menteri Lebak Bulus ke Pondok Cabe sebelum ada pembangunan terminal yang lebih dekat. Nah, tapi kan itu kalau dari sudut pandang pemerintah. Tapi dari sudut pandang kita orang-orang lapangan atau pekerja-pekerja atau pengguna jasa transportasi, mas kita ini kan transportasi rakyat. Kalau kita dijauhkan dari rakyat, kan ribet mas. Ntar akhirnya penumpang pasti larinya nggak ke bis juga, tapi lari ke travel gelap, yang mana yang paling dekat sama mereka. Kan jadi serba salah juga kan. Jadi ntar aja lah gue bahas lebih rinci kapan-kapan. Gimana kalau seluruh agen di Jakarta diberlakukan kayak Semarang? Pertanyaannya jangan ke agen, jangan ke perusahaan mas. Penumpangnya mau nggak? Karena dampak pemberlakuan wilayah Pulau Gebang dulu nutup 9 terminal di DKI itu chaos mas, chaos gitu. Makanya akhirnya bentrokan di lapangan terus, akhirnya Priuk bisa dibuka lagi, Grogol bisa dibuka lagi, terus Pasar Jumat. Dan imbas dari kerasnya, kakunya pemerintah pada saat itu, jadi banyak dan marak agen-agen bayangan di Jabodetabek. Pangkalan-pangkalan bis liar, agen-agen bayangan. Gue nggak nyalain karena gue juga penikmat, paham gak? Gue juga pengguna sarana-sarana itu, sarana-sarana liar itu. Tapi kalau nggak kayak gitu, ntar penumpang gue larinya ke travel gelap mas. Ya kan, sedangkan travel gelap pemerintah nggak punya kemampuan buat mengakomodasi, bahasanya apa ya? Ya semoga kita memfasilitasi mereka. Gitu. Jadi akhirnya kan kayak yang travel gelap nggak disentuh, tapi yang kita diuprak-uprak, akhirnya kita jadi nggak punya senjata buat berperang. Padahal kita yang formal, padahal kita yang legal. Akhirnya ya segitulah. Win-win solusinya akhirnya ya sudahlah. Yang penting kita nggak jahat, ranah kejahatan kita jauhi, tapi ranah kenakalan kita dekati. Jadi itu diantara dua hal yang sama-sama buruk, mana yang kita ambil yang paling ringan resiko. Karena ini semua imbasnya dari Pulau Gebang. Termasuk kejadian Pondok Pinang kali ini imbas dan dampak dari Pulau Gebang.